mengubah dunia dengan pengolahan data elektronik. Bayangkan sebuah dunia tanpa komputer. Sebuah kantor akuntan dipenuhi tumpukan buku besar berjilid-jilid, seorang sekretaris mengetik surat dengan mesin tik, dan sebuah ban membutuhkan berminggu-minggu untuk memproses transaksi dari satu kota ke kota lain. Tidak perlu jauh-jauh ke masa lalu. Beberapa dekade yang lalu, ini adalah kenyataan yang dijalani setiap hari. Hari ini, kita hidup di dunia yang sama sekali berbeda, sebuah dunia yang dijalankan oleh aliran tak terlihat dari bit dan byte. Pemicu perubahan fundamental ini adalah adopsi massal pengolahan data elektronik, Electronic Data Processing, EDP. Pada intinya, pengolahan data elektronik adalah penggunaan perangkat elektronik, terutama komputer, untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengelola data. Namun, untuk menyebutnya sekadar alat bantu adalah sebuah penghinaan. EDP adalah fondasi dari revolusi digital, enabler dari inovasi modern, dan mesin penggerak efisiensi yang telah mentransformasi setiap aspek kehidupan, dari bisnis hingga pemerintahan, dari ilmu pengetahuan hingga hiburan. Mari kita gali lebih dalam manfaat luar biasa yang ditawarkannya, yang diawali dengan salah satu dampak paling signifikan, meminimalkan ketergantungan pada tenaga manusia. 1. Menggeser peran manusia, dari pelaksana menjadi pemikir. Salah satu manfaat paling nyata dari EDP adalah kemampuannya untuk mengambil alih tugas-tugas yang bersifat repetitif, mekanis, dan memakan waktu. Pekerjaan seperti memasukkan data ribuan kali, melakukan perhitungan matematis yang kompleks berulang-ulang, atau mengarsipkan dokumen secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Contoh paling jelas terlihat pada dunia akuntansi. Di masa lalu, seorang akuntan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencocokkan saldo, membuat jurnal, dan menyusun laporan keuangan dengan tangan. Proses ini tidak hanya lambat tetapi juga sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Hari ini, perangkat lunak akuntansi dapat melakukan semua itu secara otomatis dalam hitungan detik. Transaksi yang dicatat akan langsung tercermin di seluruh jurnal dan laporan. Lalu, apa peran akuntan sekarang? Peran mereka bergeser dari pelaksana tugas rutin menjadi analis dan strateg. Mereka kini memiliki waktu untuk menganalisis data keuangan, memberikan saran bisnis, mengidentifikasi tren, dan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cerdas. Dengan kata lain, EDP tidak menghilangkan pekerjaan manusia. Ia membebaskan manusia dari tugas-tugas yang menghambat kreativitas dan intelektualitas mereka, memungkinkan mereka untuk fokus pada penyelesaian masalah dan inovasi tingkat tinggi. 2. Kecepatan supernova dan pemrosesan serentak. Jika manusia adalah pelari maraton, maka komputer adalah cahaya. Perbedaan kecepatan antara pemrosesan manual dan elektronik bukan sekadar inkremental, bersifat eksponensial. Komputer mampu memproses jutaan atau bahkan miliaran instruksi per detik. Kecepatan ini adalah kunci dalam dunia bisnis yang serba cepat, di mana keputusan harus dibuat secara real-time. Ambil contoh industri perbankan. Setiap hari, jutaan transaksi terjadi, from ATM transfers, payments via e-wallet, to interbank clearing. Memproses semua ini secara manual akan memakan waktu berminggu-minggu dan menciptakan kekacauan finansial. Dengan sistem EDP, semua transaksi ini dapat diproses, diverifikasi, dan diselesaikan dalam semalam, atau bahkan secara instan. Lebih dari sekadar kecepatan, EDP juga menawarkan kemampuan pengolahan secara serentak, simultaneous processing. Sebuah komputer modern dengan prosesor multi-inti dapat menjalankan puluhan atau ratusan proses pada saat yang bersamaan. Bayangkan sebuah situs e-commerce besar seperti Tokopedia atau Amazon. Pada saat yang sama, sistem harus memproses pesanan dari ribuan pembeli yang berbeda, memperbarui stok barang, menghitung ongkir, merekomendasikan produk, dan menganalisis pola klik pengguna. Semua itu terjadi tanpa henti dan secara bersamaan. Tanpa kemampuan pemrosesan serentak ini, pengalaman berbelanja online yang kita nikmati saat ini tidak akan pernah ada. 3. Akurasi tinggi. Fondasi kepercayaan di era digital. Kesalahan adalah manusia. Peribahasa ini mungkin benar, tetapi dalam bisnis dan sains, kesalahan bisa sangat mahal.
Ketidakakuratan dalam perhitungan finansial dapat menyebabkan kerugian jutaan dolar. Kesalahan dalam dosis obat dapat membahayakan nyawa. Kesalahan dalam data penelitian dapat merusak kesimpulan ilmiah selama bertahun-tahun. Disinilah keunggulan komputer bermain. Selama diprogram dengan benar dan input datanya akurat, komputer akan memberikan hasil yang akurat dan konsisten setiap saat. Tidak ada kelelahan, tidak ada gangguan emosional, tidak ada kesalahan ketik yang tidak disengaja dalam perhitungan. Konsistensi ini menciptakan fondasi kepercayaan yang kokoh. Kita dapat mempercayai bahwa saldo rekening bank kita benar, bahwa jadwal penerbangan di sistem akurat, dan bahwa hasil analisis data analytics, yang dihadirkan oleh perusahaan adalah andal. Industri manufaktur memberikan contoh yang bagus. Lengan robotik yang dikendalikan komputer dapat melakukan pengelasan atau pengecatan dengan presisi mikrometer yang sama berulang-ulang selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tingkat presisi dan konsistensi ini hampir tidak mungkin dicapai oleh pekerja manusia, seberapapun terampilnya. Hasilnya adalah produk berkualitas lebih tinggi dengan tingkat cacat yang jauh lebih rendah. 4. Kapasitas monster, menjelajahi lautan data, big data. Dulu, data adalah sesuatu yang kita simpan dalam lemari arsip. Hari ini, data adalah lautan. Kita berbicara tentang terabi, petabite, bahkan eksabi informasi yang dihasilkan setiap hari dari media sosial, sensor IoT, transaksi online, video streaming, dan lainnya. Manusia sama sekali tidak mungkin mengumpulkan, apalagi menganalisis, jumlah data yang luar biasa ini. Kemampuan komputer untuk memproses data dalam volume besar adalah jantung dari revolusi big data. Dengan EDP, kita dapat menyimpan sejarah transaksi seluruh pelanggan sebuah retailer selama 10 tahun. Menganalisis data genom dari ribuan pasien untuk menemukan pola penyakit. Memproses data satelit dan cuaca untuk membuat prediksi iklim yang lebih akurat. Kapasitas ini memungkinkan wawasan bisnis yang lebih dalam. Perusahaan e-commerce dapat menganalisis riwayat browsing dan pembelian Anda untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Provider layanan kesehatan dapat mengidentifikasi populasi yang berisiko tinggi terkena penyakit tertentu dan melakukan intervensi dini. Ini adalah level wawasan yang hanya mungkin ada di era pengolahan data elektronik. 5. Pengendalian otomatis, menciptakan sistem yang cerdas dan mandiri. Selain memproses data, komputer juga dapat digunakan untuk mengendalikan proses secara otomatis berdasarkan data yang telah diproses. Ini adalah esensi dari sistem cerdas. Fasilitas pengendalian otomatis ini menciptakan ekosistem yang efisien dan mandiri. Di pabrik modern, Industri 4.0, sensor pada mesin produksi secara konstan mengirim data tentang kinerja dan suhu ke sistem komputer pusat. Jika sistem mendeteksi pola yang menunjukkan kemungkinan kerusakan, ia dapat secara otomatis menghentikan mesin untuk pemeriksaan atau bahkan memesan suku cadang pengganti ke pemasok. Ini mencegah kerusakan total dan daun tiang mahal. Di rumah pintar, smart home, termostat mempelajari kebiasaan Anda dan perkiraan cuaca untuk secara otomatis menyesuaikan suhu ruangan, menghemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan. Dalam logistik, sistem manajemen gudang yang canggih dapat mengontrol robot-robot untuk mengambil, menyortir, dan menyiapkan paket dengan efisiensi maksimal. Pengendalian otomatis ini mengurangi intervensi manusia, meminimalkan risiko kesalahan, dan menciptakan sistem yang optimal secara terus-menerus. Kesimpulan, bukan sekadar teknologi, melainkan evolusi.
Pengolahan data elektronik jauh melampaui sekadar penggunaan komputer. Ia adalah sebuah pergeseran paradigma yang telah mendefinisikan ulang cara kita bekerja, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia. Dengan mengotomatisasi pekerjaan rutin, kita membebaskan potensi kreativitas manusia. Dengan kecepatan, akurasi, dan kapasitasnya yang luar biasa, kita membuka pintu menuju wawasan yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan fasilitas pengendaliannya, kita membangun sistem yang lebih cerdas, tangguh, dan efisien. Manfaat-manfaat ini saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan siklus inovasi yang terus berputar. Saat kita melihat ke masa depan, dengan kecerdasan buatan, AI, machine learning, dan komputasi kuantum di cakrawala, jelas bahwa evolusi pengolahan data ini masih jauh dari selesai. Pertanyaan bagi individu dan organisasi saat ini bukan lagi apakah kita harus mengadopsi pengolahan data elektronik, melainkan bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara paling efektif untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan memimpin dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung ini. Revolusi telah terjadi, dan ia berjalan di atas fondasi data elektronik.